adalah infrastruktur, betul tidak? Di mana-mana saya lihat infrastruktur kita pada rusak semua. Kenapa kita harus fokus kepada infrastruktur? Karena saya tahu 80% Bapak dan Ibu jalan kita rusak. 20% masih ada aspalnya yang layak dipakai. Yang 20% masih jalan tikus, betul tidak? Yang 20%-nya masih baru digusur tapi tidak ada aspal, belum ada batunya. Yang 40%-nya ada batu, ada aspalnya tapi rusak semua, betul tidak? Jadi maka saya tahu, kenapa saya tahu? Karena saya ketua DPRD pernah menganggarkan hal seperti itu. Dan juga yang kedua, kita harus apa kata Pak Edi tadi yang terlalu bahwa kita mewujudkan tata kelola pemerintahan. Wakil Bupati sudah menjelaskan kalau tata kelola pemerintahan tidak jelas, yang tadinya dari dokter menjadi pengurus pariwisata kan tidak cocok. Enak. Ini yang terjadi di Bangdayang. Yang dari guru menjadi dinas PU, ya kan? Itu banyak terjadi. Yang tamatan sosial jadinya dinas pendidikan. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting bupatinya bisa mengendalikan mereka, ya kan? Jadi bupati harus bisa, semuanya harus bisa. Baru bisa kita menempatkan orang yang tidak tepat sasaran. Karena di kantor bupati itu bisa terjadi, bisa tepat sasaran, betul tidak? Yang ketiga, mewujudkan akses dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan. Kalau pendidikan yang berkualitas bagaimana kepada Ibu? Yang berkualitas adalah guru-gurunya tentulah di sekolah itu satu gedung SD. Saya lihat selama ini gurunya cuma 2. Penornya 30, betul tidak? Jadi gimana bupati ke depan memikir hal itu biar kualitas pendidikan itu jelas. Jadi guru-gurunya bisa bekerja dengan baik. Kalau dikasih honor terus untuk makan saja tidak cukup, bagaimana mau ngajar muridnya dengan baik, dengan kualitas yang baik? Tidak. Tentunya mereka ini asal masuk sudah, tidak. Nanti pulang tanam ubi, tidak, di rumah daripada ini. Demikian juga mewujudkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan. Tadi Pak Dokter Carlos sudah mengatakan, tadi airnya kotor, ya kan? Kalau airnya kotor, nanti kita mandi di situ, ya tentu di dalam air itu bermacam penyakit, ya kan? Mandi di situ jadi bisa koreng-koreng, ya enggak? Dan juga tempat tidurnya udah mereng sana, mereng sini. Jadi saya kalau lihat rumah sakit yang khususnya di Bengkayang lah, yang kemarin saya lihat rumah sakit itu belum diresmi. Waktu itu saya ketua dewan, lihat pintunya aku tendang, belum apa pintunya sudah rusak duluan, ya kan? Gimana kualitasnya yang bagus kesehatannya itu? Memang saya tendang pintunya karena saya lihat tidak cocok. Belum apa dah nampak dalam. Wah, pintunya baru bikin, ya kan? Kita lihat di dalam sudah nampak. Saking renggangnya nih pintunya, ku tendang langsung. Lalu terpeleknya banyak dah rusak-rusak juga. Bahkan belum resmi. Ini maka bagaimanapun kualitas kesehatan itu tidak bisa terjamin. Di sini juga mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat. Bagaimana ekonomi masyarakat bisa berkembang? Kalau bupatinya membiarkan masyarakat itu bertani,
tidak diajar bagaimana nanam jagung yang sebenarnya, bagaimana nanam ubi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita kampung ini tanam ubi bisa terbalik tidak? Matanya di ke bawah jadi ujung-ujung dan berbuah tidak? Terbalik. Jadi itu perlu penyuluhan. Dan bupati nanti banyak memerintah penyuluhan di daerah-daerah yang masih belum bisa dikatakan petani yang sejahtera. Pertama kita dinas pertanian kita harus banyak memberi bantuan kepada dinas pertanian tentang bibit dan pupuk. Itu yang pertama. Jadi masyarakat itu semua sudah punya kebun, ya. Kalau masyarakat sudah punya kebun, berarti masyarakat sudah mulai sejahtera. Lalu juga saya lihat di sini ada visi misi saya. Nanti Bapak kalau jadi bupati saya tidak boleh nyimpang daripada apa yang saya tampilkan di sini, tidak boleh. Jadi kalau menyimpang daripada ini berarti saya melanggar aturan. Karena ini yang akan saya kerjakan. Yang di bagian 6 mewujudkan masyarakat yang aman damai. Itu udah tugas saya, ya enggak? Kalau mau demo besok saya bawa orang ramai bisa demo kan? Kalau orang ganggu saya apalagi enak. Dah jadi bupati orang masih mau ganggu saya, kita ya rajanya kita demo ya. Yang penting kita demo damai ya enggak? Damai. Kalau orang dah tidak mau damai ya kita pun apalagi kita yang menang yang kalah saja masih mau demo ya enggak? Itu kedamaian dalam kita beragaman ya. Soalnya banyak suku di sini ya tentunya maunya damai. Ya. Jadi bagaimana menciptakan kedamaian? Kita tidak boleh membuat isu sara, itu yang pertama. Jadi kita harus menciptakan kedamaian biar inspektor bisa masuk di daerah kita ya. Orang bule bisa masuk di sini ya kan? Kalau udah bapak dan ibu udah lihat bule, ya berarti daerah ini udah aman. Ya, kadang bapak dan ibu pernah nggak lihat bule datang ke daerah kita? Ada tapi dia masih pakai celana. Tapi kalau bule yang sebenarnya dia tidak pakai celana dia datangnya. Ya, pakai baju singlet ya, pakai celana jepit, jalan di jalan-jalan pakai celana pendek ya. Tidak pakai baju dia. Dan juga masalah mewujudkan berkepihakan terhadap beragaman masyarakat, hukum adat. Ya tentunya hukum adat kemarin kita sudah bikin perda adat apapun kita sudah bikin perdanya ya. Tentulah kita kena selaku ketua adat ya tentu kita harus tahu ini bagaimana bikin perdanya dan sebagainya. Ini perdanya sudah kita bikin Bapak dan Ibu. Saya malu kalau Bapak bilang tadi kalau ngomong itu ada buktinya, betul tak? Jangan asal ngomong. Kalau jadi bupati itu harus ada banyak berbuat untuk rakyat dulu. Jangan jadi bupati baru bilang mau berbuat. Ini perda peraturan daerah Kabupaten Bengkayang nomor 4 tahun 2019. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Bengkayang. Sudah bikin. Kalau Bapak nikah cara adat itu sudah diakui Pak. Tidak ada istilahnya catatan sipil minta dari gereja kalau mau bikin akte. Tidak perlu, ini sudah ada. Kita perdanya. Saya bikin perda berpihak kepada masyarakat. Tidak ada berpihak pada yang orang penguasa. Ini perda yang kedua saya bikin. Yang pertama yang tadi, yang ini yang tadi yang kedua. Peraturan daerah Kabupaten Bengkayang nomor 3 tahun 2017 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Siapa yang miskin Pak? Kira-kira. Termasuk Bapak yang punya mobil pun orang miskin, masyarakat miskin ya. Masyarakat yang tidak mampu, betul tak? Apabila Bapak ya, dirampas haknya, tetapi Bapak tidak mampu membayar pengacara, ya kan?
Karena kelahi tadi gara-gara rampas haknya, kelahi sama orangnya enggak. Lalu dirampas haknya. Ya tentu kita sudah ada pengacaranya, tidak perlu bayar. Tidak perlu. Kenapa? Karena saya tahu. Karena saya lahir dari orang tidak mampu dan saya tidak terlahir dari orang tidak beruntung. Maka semua saya bikin peraturan itu adalah menyentuh kepada masyarakat. Termasuk apa kata apa namanya? Jurkam yang terdahulu mengatakan bahwa saya itu pernah mengeluarkan orang masuk penjara, masuk sel. Jadi sudah berapa bulan masuk sel, hadir saya di depannya bahwa saya meminta dan memohon kepada aparat keamanan tolong dilepaskan. Karena masyarakat itu hanya cari makan. Kalau bakar ladang 1 hektar 2 hektar itu bukan cari kaya, betul tidak? Cuma cari makan. Mau tidak kita tidak berladang? Hah? Saya mau tidak berladang, yang penting pemerintah kasih beras setiap hari, setiap bulan, betul tidak? Boleh kita tidak berladang. Pemerintah harus memberi bantuan kepada kita, betul tidak? Itu yang kedepannya. Kita tidak boleh melarang orang kalau kita tidak mampu memberi orang makan itu. Jadi itulah tujuan saya.